Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Wanda Syafitri dari program studi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah semester 4A, mencalonkan diri sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dengan rekan saya Emanisial Polisi dari Prodi Ekonomi Syariah 2. Kami akan membacakan visi misi beserta program kerja unggulan kami. Adapun visi kami, demo menatap modern, extraordinary, nyata, akuntabel, transparan, dan profesional. Sedangkan misi kami yang pertama, mewujudkan iklim kehidupan kampus yang modern dan unggul melalui kerja nyata dan extraordinary. Yang kedua, membentuk daya saing kehidupan kampus yang modern, unggul, wasatiyah di tingkat nasional. Yang ketiga, menerapkan sistem organisasi yang akuntabel, transparan, dan profesional. Adapun program kerja unggulan kami yaitu pertama, pelatihan entrepreneur untuk mahasiswa tingkat provinsi. Kedua, membentuk forum diskusi mahasiswa berbasis digitalisasi sebagai wadah aspirasi, minat dan bakat mahasiswa. Dan yang ketiga, membentuk mahasiswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan komprehensif dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sekian visi dan misi beserta program kerja unggulan kami. Kami paslon nomor 1. Sekian menyampaikan visi dan misi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari paslon nomor 2 yang di sebelah saya, Muhammad Patria Skandar, calon Presiden BEM 2024-2025 yang akan datang dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dan saya sendiri Muhammad Rafiq, Wakil Presiden BEM YII Bahasa Leksor Laut Prodi periode 2024-2025 yang akan datang dari Prodi Ekonomi Syariah 2. Ya, insya Allah pada tanggal 11 nanti kami akan terpilih menjadi mahkamah eksekutif mahasiswa YII Bahasa Leksor Laut. Amin ya rabbal alamin. Izin kami menyampaikan visi misi kami terkait terpilihnya kami nanti sebagai mahkamah eksekutif mahasiswa. Visi kami yaitu menjadikan BEM sebagai wadah penerima aspirasi mahasiswa sekaligus penggeraknya pelaksanaan aspirasi mahasiswa yang relevan bagi mahasiswa YII Bahasa Leksor Laut, dan juga menciptakan BEM sebagai organisasi yang jujur, adil, disiplin, dan berakhlak mulia dalam lingkup kampus YII Bahasa Leksor Laut maupun masyarakat sekitarnya. Itu tadi visi kami, mohon diingat teman-teman. Kemudian saya akan melanjutkannya. Adanya visi pasti adanya misi, betul? Dan misi kami yang pertama ialah membuka diri terhadap masukan yang diberikan mahasiswa maupun universitas demi pengembangan diri BEM yang lebih baik untuk kedepannya. Dan yang kedua, mendukung kemajuan organisasi atau UKM yang berada di bawah naungan Institut Agama Islam Al-Bahasa Leksor Laut. Dan yang terakhir ini yang ketiga, ikut serta dan membantu menguatkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Institut Agama Islam Al-Bahasa Leksor Laut. Itulah visi misi kami dari paslon nomor 2. Kami percaya kami akan terpilih dan visi misi kami itu menjadi pertanggungjawaban kami menjadi anggota badan eksekutif mahasiswa YII Bahasa Leksor Laut. Tak ada batas untuk perubahan yang hebat. Buktikan komitmen, wujudkan aksi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paslon Dema nomor urut 1 akan menyampaikan orasi debat saya yang dengan judul Pendidikan Digital. Sebelumnya,
Kita harus tahu apa itu pendidikan digital. Pendidikan digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Untuk mentransformasikan pendidikan digital di kampus Institut Agama Islam Abu Yasar Sarawak ini perlunya menyelarakan dengan modernisasi pada saat ini. Indonesia sekarang sedang dihebohkan dengan AI, Future Robot, yang mampu mengubah dunia secanggih abad ke-21. Apabila nanti saya terpilih, saya akan membuat program yang dapat menguatkan pada tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama yaitu pada bidang pendidikan. Digitalisasi pendidikan ini harus berperan aktif. Contohnya, pembelajaran di kelas saya ingin membangun suasana yang lebih responsif. Tidak hanya belajar dengan menggunakan PowerPoint yang biasanya kita gunakan di dalam kelas, tetapi kita dapat menggunakan aplikasi yang lebih canggih daripada itu, seperti Prezi contohnya. Yang kedua yaitu pada bidang penelitian. Saya sudah merancang program di mana di bidang penelitian mahasiswa mampu berkolaborasi aktif dengan dosen untuk menghasilkan karya ilmiah yang siap untuk diterbitkan dan terindeks jurnal nasional. Dan saya di sini akan menyediakan wadah atau ruang bagi mahasiswa yang hobi menulis, hobi meneliti, dan yang aktif kreatif untuk bekerja sama dengan dosen-dosen kita yang profesional di bidangnya masing-masing, baik itu PGMI, PBA, ekonomi syariah ataupun HKI, untuk membuat sebuah karya tulis dengan melakukan penelitian kolaborasi dan diterbitkan sehingga perguruan tinggi lain dan mahasiswa lainnya dapat melihat dan memanfaatkan karya yang kita hasilkan dari kampus kita. Yang ketiga yaitu pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Akan saya terapkan yang namanya sistem pengabdian kepada masyarakat terstruktur, yang dimana akan saya mulai dari organisasi saya sendiri apabila saya terpilih. Sebagai contoh dengan melakukan tugas sebagai mahasiswa untuk mengajar. Mengajar di mana? Mengajar anak-anak di lingkungan rumah kita sendiri secara gratis. Atau saya akan membuat program yang akan dimulai dari organisasi ini sendiri untuk turun langsung ke salah satu tempat pendidikan yang masih kurang tenaga pendidiknya. Kami akan memberikan pembelajaran walaupun dengan durasi yang tidak panjang, tetapi dapat mengedukasi anak-anak di daerah tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang layak dengan kemampuan-kemampuan yang aktif, kreatif, dan inovatif. Di sini juga kami sudah merancang salah satu target penghasil pengabdian kepada masyarakat. Contohnya pada Kabuk Kecamatan Soko Besar, karena saya pribadi pernah ke salah satu desa yang ada di sana, ternyata tenaga pengajar di sana SDM-nya masih rendah, baik kuantiti maupun kualiti tenaga pendidiknya. Artinya butuh dorongan dan motivasi agar tetap mampu memberikan ilmu kepada masyarakat dan anak-anak penerus generasi bangsa untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak untuk mereka dapatkan, tetapi tidak menyeleweng dari syariat Islam. Sekian orasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyangkal yang diminta untuk program digital yang Anda sampaikan tadi, jika dipraktekkan pada kampus berkembang seperti IAI, apa rencana yang akan Anda berikan untuk IAI? Sedangkan kita alat aja belum full, alat aja belum lengkap. Lagi Infokus saja kita baru punya 2 atau 3. Apa yang rencana Anda supaya digitalisasi itu bisa dipraktikkan di kampus?
kampus ya biasa ini jangan jauh-jauh dulu ke sekolah, jangan jauh-jauh dulu ke tempat-tempat desa-desa yang di situ belum termasuk belum ada jaringan atau dalam artian belum ada internet. Jadi di kita jadi yang biasa di ini apa ya lengkap dari digital itu apa? Sehingga saya agak bingung dengan tema debat kali ini, apa digitalisasi dalam kampus ini apa? Mungkin maksud pertanyaan saya Anda paham ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang kedua, dalam kampus yang berkembang, apa yang harus didahulukan? Digitalisasi kah? Pembangunan kah? Pendidikan kah? Atau apa? Cukup. Mungkin itu saran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktunya masih ada 1 menit lagi, silakan jika ada tambahan. Baiklah, yang ketiga. Untuk yang ketiga, dalam program digitalisasi, digital yang Anda maksud itu dalam hal apa? Pendidikan atau alat? Kalau pendidikan berarti kita harus mempraktekkan pembelajaran berbasis daring. Sedangkan di kampus kita masih jarang pembelajaran yang berbasis daring, dan itu banyak sekali efek-efek yang tidak mendukung kita. Dalam artian untuk kampus IA yang berada di wilayah yang berkembang itu tidak mendukung. Nah, jadi bagaimana apa konsep yang Anda sampaikan tadi tentang digital ke pendidikan kah? Atau ke alat-alat atau ke program-program atau yang bagaimana? Itu sekian dari saya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan dari paslon 2. Kami akan menanggapinya satu persatu. Yang pertama yaitu apa masalah digital yang dapat kita lihat di kampus kita sendiri ya. Sedangkan kita belum terlalu maju ya. Digitalnya kita belum mengikuti kampus-kampus luar yang sudah lebih maju. Baik di sini karena kami hanya membahas pendidikan digital, tapi kami tidak bisa mengubahnya dari judul besar kita, transisi dan transformasi. Kenapa kita bisa dibilang digital di sini masih kurang? Karena kita baru berkembang, seperti yang Anda bilang, kita belum maju. Kita masih tahap untuk mencapai ke tempat yang maju. Kita masih melangkah untuk maju. Jadi menurut saya bukan tidak ada, bukan tidak lengkap, tetapi hanya belum lengkap karena kita pun belum maju. Kita masih melangkah. Jadi seiring langkah yang akan kita lakukan, penyesuaian pun akan ada. Pendidikan digital itu pun akan lebih lengkap seiring majunya kampus kita. Oke, yang kedua, semua pertanyaan Anda berkesinambungan ya. Maka jawaban saya yang kedua juga saya sangkutkan dengan jawaban saya yang pertama. Kampus kita masih berkembang dan masih melangkah untuk maju. Bisa langsung kita jawabkan nomor 3. Digital yang dimaksud dalam hal apa? Pendidikan kah atau alatnya? Pendidikan. Kita tuh harus maju di mana yang lebih penting antara digital, pembangunan, atau SDM dari segi dosen atau dari segi guru atau segitu tadi. Yang pertama tentu kita harus memenuhi SDM-nya terlebih dahulu. Setelah SDM adalah pembangunannya. Saat SDM kita terpenuhi tapi kita tidak punya bangunannya, untuk apa? Bukankah begitu? Saat sumber daya manusianya ada, tetapi bangunan tempat kita bernaung, tempat kita menerima ilmu tidak ada, mungkin bisa di luar, tapi apakah efektif? Apakah bisa memfokuskan siswa untuk menerima pelajaran dengan waktunya sekian? Terima kasih. Untuk konsep kampus unggul, modern dan muafiah. Kampus unggul modern adalah institusi pendidikan tinggi yang menerapkan pendekatan inovatif dalam segala aspek operasional dan akademiknya. Berikut adalah beberapa karakteristik dari kampus unggul atau modern. Pertama, perguruan teknologi canggih. Ini sudah jelas jauh dari bayangan kita. Yang kedua, inovasi dan pembelajaran. Nah, ini yang bisa kita terapkan dalam kampus kita. Inovasi mahasiswa muda, inovasi generasi muda yang bisa kita tuangkan dalam wadah namanya Pandema. Setelah itu disampaikan Dema kepada senator mahasiswa, kita sampaikan lagi kepada
civitas akademik kampus. Nah, itu inovasi, karena kita inovasi itu dalam berbagai macam personal ya. Bisa mahasiswa bisa menyampaikan inovasi, dosen bisa menyampaikan inovasi. Jadi itulah hak kalian sebagai mahasiswa itu berinovasi dalam kampus. Kemudian pembelajaran, hak kita sebagai mahasiswa harus mendapatkan pembelajaran yang betul-betul pembelajaran. Itu yang bisa kita terapkan di kampus kita, yaitu di IAI Abuya Saleh. Nah, itu berlandaskan dengan tadi meningkatkan SDM, sumber daya manusia. Atau sumber daya manusia itu maksudnya kualitas dan kuantitas dari pengajar dan juga yang belajar. Kemudian yang ketiga, kualitas dosen dan staf ini wajib. Kampus tidak bisa unggul, kampus tidak bisa modern kalau kualitas dosen dan stafnya tidak diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, infrastruktur modern. Dalam hal ini kita masih dalam proses pengembangan infrastruktur. Bagaimana membangun keadaan modern di saat kita sendiri lebih condong kepada keadaan tradisional? Yang kedua, pengembangan keagamaan yang kalian sebutkan tadi, apakah sudah kita terapkan di kampus kita sendiri? Yang ketiga, setelah disatukan, apakah mahasiswa menerimanya? Apakah tidak ada pertentangan di antara salah satu mahasiswa atau antara mahasiswa itu sendiri? Sekian dari saya, terima kasih. Yang pertama tentang bagaimana membangun keadaan modern. Sama yang seperti apa yang Anda sampaikan tadi. Sebenarnya dengan konsep yang Anda sampaikan tadi itu bertolak belakang dalam pertanyaannya. Yang pertama, membangun keadaan modern bagaimana? Kita kampus masih berkembang. Di dalam poin yang saya sampaikan tadi ada namanya inovasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu kita kumpulkan inovasi menjadi satu. Kita sampaikan kita sebagai wadah penerima aspirasi sesuai dengan visi kami. Kami mampu menjadi satu. Kami sampaikan melalui senat mahasiswa sebagai perantara. Dan itu kita sama-sama sampaikan kepada civitas akademik tentang inovasi ini tadi. Dan juga inovasi dalam pembelajaran. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua tentang kualitas dosen dan staf. Saya yakin kualitas dosen dan staf IAI Abuya Saleh itu tidak kalah jauh dengan universitas maju lainnya. Dan itu tergantung bagaimana dosen itu mengajar, bagaimana dosen itu dan juga staf itu mengabdi pada kampus. Harus ada feedback paling kepada dosen dan juga kampus. Itu konsep modern. Kemudian infrastruktur modern, kita masih dalam tahap pengembangan. Kita lihat kemarin sudah berdiri rektorat IAI Abuya Saleh. Kita lihat konsepnya sudah seperti modern. Insya Allah setiap perkembangan pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan, dan itu yang harus kita kaji lagi, yang harus kita evaluasi lagi. Selanjutnya kolaborasi dan kemitraan. Menurut pengalaman saya pernah menjadi ketua panitia festival PBK kemarin. Itu ada rencana untuk menjadikan kampus ini bermitra dengan itu PT atau pemerintah, mungkin kolaborasi dengan pemerintah dan lain sebagainya. Karena ketika saya bertemu dengan salah satu pemerintah, itu tidak kenal mana stay mari ya, mana stay mari itu tidak kenal. Yang dikenal sebelah. Oleh karena itu ternyata hubungan kampus dengan pemerintah itu perlu ternyata. Dan itu yang harus kita tekankan untuk mencapai kampus modern. Yang kedua adalah perkembangan agama. Apakah sudah sesuai? Perkembangan agama, kita tahu kampus kita ini backgroundnya agama. Agama apa? Agama Islam. Tidak perlu ditanyakan lagi ini agamanya apa, kualitas agamanya bagaimana. Ya Mbak, ya itu. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi kualitas agamanya. Tapi kalau kualitas agama individunya baru boleh ditanyakan. Silakan Anda tanyakan ke masing-masing audien. Gimana agamanya, gimana sholatnya, gimana puasanya. Ayo tanyakan apa-apa. Itu kualitas agama. Tapi kalau konsep untuk kampus keagamaan kita ini loh, backgroundnya sekolah Institut Agama Islam ya, bukan teknologi. Ini yang ketiga belum. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan closing statement orasi dari saya. Tentang pendidikan digital. Pendidikan digital itu sangat penting dalam mengembangkan kampus, karena pendidikan digital dapat menjadi penopang dalam kemajuan kampus kita sendiri. Karena
Karena dengan pendidikan digital dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih antusias dalam menerima pembelajaran yang diberikan dan tidak jenuh dengan cara belajar yang hanya itu saja. Mungkin cukup itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi digital dalam pendidikan adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih cerah dan inklusif. Dalam menghadapi teknologi canggih dan metode pembelajaran inovatif, institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, interaktif, dan berkelanjutan. Kampus Unggul modern dan sosial bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang mengedepankan nilai-nilai moderasi, keseimbangan, dan inklusivitas dalam setiap aspek pendidikan. Seperti makalah ulama yang diriwayatkan oleh Yusuf Al-Qaradawi, yajibu 'ala ummati an tatanaqqal teknologi al-haditha fi jami'i majalatil hayat wa khassatan fi ta'lim li'annaha adatun fa'alatun li nashri al-ma'rifah wa tamkin al-ajyal al-jadidah min al-wusuli ila al-ma'lumati bi suhulatin wa yusrin. Umat harus mengadopsi teknologi modern dalam semua bidang kehidupan, terutama dalam pendidikan, karena itu adalah alat yang efektif untuk menyebarkan pengetahuan dan memungkinkan generasi baru mengakses informasi dengan mudah dan lancar. Harapan kami, mari kita bersama-sama mengarahkan menjadi bagian dari yang memajukan pendidikan menuju era baru yang lebih modern dan inklusif, dengan menggabungkan teknologi dan nilai-nilai manusia untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Karena elemen pendidikan tidak hanya satu arah, tetapi dua arah. Jika satu arah diberatkan, maka akan tidak seimbang keseimbangan. Jika kita butuh keseimbangan antara pengajar dan juga yang diajar untuk mencapai pendidikan yang menuju era baru. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Masih ada 3 menit. Silakan jika ada tambahan. Cukup. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.